Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat jumpa lagi dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada malam ini. Saudaraku yang terkasih, ada 4 keluarga yang menjadi keluarga penghimpun untuk ibadah malam ini. Yang pertama, keluarga Samuel Saka, daerah pelayanan 1. Yang kedua dan 3, keluarga Ibu Dorce Nongkang dan keluarga Rukson, daerah pelayanan 8. Dan yang keempat, keluarga Yapet Tadius, daerah pelayanan 9. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama berbakti menyembah Tuhan lewat ibadah ini. Kita mempersembahkan pujian. Ketika Bapak Ibu berdiri untuk menyanyikan nyanyian ini, selidiki aku. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga malam ini adalah datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakan Engkau ya Allah di dalam kehidupan kami, karena kami tahu kami boleh ada sampai saat ini oleh karena kasih-Mu, oleh karena rahmat-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, mampukan kami untuk membaca, merenungkannya dengan baik. Kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini dan juga jemaat yang akan mendengarkannya dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi makanan rohani bagi kami semua. Sungguh-sungguh membuat kami sungguh meyakini
Tuhan memperhatikan segala kebutuhan hidup kami. Terlebih kami dapat mengerti dan melakukan apa yang kami pelajari dari firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca salah satu perikop yang menjadi bahan untuk ibadah rumah tangga Gereja Toraja Mamasa minggu ini, yaitu dari Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai 10. Ini 39-nya hilang di sini. 139. Mazmur, Bapak Ibu yang ada di rumah, Mazmur 139 ayat pertama sampai 10. Itu saya akan bacakan dan nanti jemaat akan membacanya sampai selesai di ayat yang ke-24 sesudah ibadah ini. Saya bacakan mulai dari ayat 1 sampai 10. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Iya. Sampai di situ Bapak Ibu ayat 10, selanjutnya nanti dibaca sesudah ibadah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Mazmur ini disebut Mazmur Daud. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Karena itu kita akan merenungkannya dengan tema berdoa kepada Tuhan yang Maha Tahu. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, ada satu pertanyaan yang sering dilontarkan anak-anak sekolah minggu, bahkan juga orang tua, ketika kita berbicara tentang doa.
Untuk apa kita berdoa kalau Tuhan mengetahui segalanya? Atau pertanyaan yang patut untuk direnungkan oleh kita semua, mengapa kita berdoa? Sementara kita tahu, seperti juga dikatakan Daud dalam bacaan kita ini, sebelum keluar dari mulut kita, atau lidah kita mengeluarkan kata-kata, sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tidak akan ada di perdebatan tentang mengapa kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Tahu, atau tidak perlu kita berdebat mengapa kita berdoa. Jawaban itu pasti banyak dan bisa berbeda-beda, perdebatan pun bisa terjadi. Tapi malam ini saya ingin bersama dengan Bapak Ibu untuk melihat, untuk mengevaluasi diri kita selama ini kita berdoa, atau mengevaluasi doa kita selama ini. Mari kita melihat Daud dari ayat 1 sampai 10. Tidak ada satupun yang tersembunyi pada Tuhan, kata Daud. Jadi intinya, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita harapkan Tuhan sudah tahu. Malam ini kita akan melihat segi lain yang ada di dalam doa yang kadangkala terlupakan. Karena pada umumnya ketika kita berbicara tentang doa atau meminta didoakan, yang umum, yang lebih banyak ada di pikiran kita adalah meminta kepada Tuhan. Tapi lewat Mazmur ini, Daud mengajarkan sesuatu yang patut untuk kita renungkan. Yang pertama, bagian dari doa itu adalah mengakui kemaha-tahuan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan Tuhanlah yang punya kehendak yang tidak dapat dibantah, tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Jadi unsurnya adalah mengakui, pengakuan bahwa Tuhan berkuasa. Itu berarti di dalam doa kita juga bisa belajar pada doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus dari awal itu adalah memuliakan Tuhan, meminta kehendak Tuhan yang jadi, dan lain sebagainya. Permintaan hanya di sekitar berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Yang utama dalam doa dalam Mazmur ini sekali lagi adalah berdoa untuk mengakui kekuasaan Tuhan, berdoa untuk mengetahui Tuhan sungguh mengetahui segalanya. Daud katakan, saya mau ke langit, engkau di sana. Saya mau ke dunia orang mati, di sana pun engkau. Jadi di mana-mana Tuhan itu ada.
Nah, itu diakui. Itu salah satu unsur doa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, doa bukan hanya meminta kepada Tuhan, tetapi doa mengakui kebesaran kasih Tuhan. Yang kedua, diajarkan oleh Daud dari perikop ini adalah bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu, ketika kita berdoa Bapak Ibu, bukan doa yang kata-katanya bagus, kalimatnya bagus, kata-katanya lancar keluar dan sebagainya yang disebut doa yang berkenan kepada Allah. Karena sesungguhnya sebelum kita mengeluarkannya Tuhan sudah tahu. Karena itu yang paling penting di sini yang keduanya adalah mengakui bahwa yang saya sampaikan ini Tuhan sudah tahu. Karena itu jadilah seturut dengan kehendak. Jadi bukan meminta terus kepada Tuhan untuk jadi sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, dan lain sebagainya. Sebab kalau begitu Bapak Ibu, memang kita bisa terjebak di suatu sudut seperti Tuhan tidak mendengar doa kita, seperti kita tidak mampu lagi berdoa. Apalagi orang yang berpikir tentang COVID-19, bisa ada orang katakan, mengapa ya seluruh dunia berseru kepada Tuhan sudah berapa bulan ini belum ada perubahan. COVID-19 masih luar biasa di Indonesia dan di dunia ini. Iya, kalau kita hanya mau melihat bahwa doa itu meminta sesuatu kepada Tuhan, tentu tidak salah. Tetapi sekali lagi, doa bukan hanya itu. Tetapi doa yang diajarkan Daud di sini itu juga menuntun kita untuk mau berkata kepada diri kita sendiri bahwa ketika kita sedang menjalani kehidupan di dunia pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang membentuk diri kita menjadi dewasa. Iman kita menjadi dewasa. Tuhan mau iman kita bertumbuh ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini. Tuhan mau kita datang kepadanya bahwa Engkaulah yang berkuasa atas segalanya, jadilah kehendak-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dua hal penting ini yang ada di dalam doa juga patut untuk menjadi bagian dari doa kita setiap hari, atau bisa menjadi sikap kita saat kita berdoa. Sehingga doa kita tidak dikuasai oleh permintaan saja, tetapi doa adalah mengakui keagungan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sebagainya yang patut kita kerjakan, yang patut kita lakukan, karena kita tahu Tuhan mengetahui segalanya. Percaya Bapak Ibu, doa yang kita ucapkan, entah itu kalimatnya bagus atau tidak, bahkan mungkin ada doa kita yang tidak terucapkan, hanya di dalam hati, hanya di dalam pikiran, percaya Tuhan tahu itu. Tetapi jangan hal ini menjadi legitimasi, kalau begitu enggak perlu saya memimpin doa, toh Tuhan juga sudah tahu. Ya itu kan sisi lain pembenaran diri lagi. Tapi yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menghayati doa sebagai bentuk
menghadirkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui kekuasaannya, memohon kehendaknya yang jadi, dan kita terus-menerus menjalani kehidupan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga dengan doa seperti itu akan memampukan kita melihat sisi-sisi positif dari semua peristiwa yang terjadi. Kita tidak hanya dikuasai dengan masalah dan pergumulan. Mari Bapak Ibu, berdoalah setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan yang Maha Tahu. Maka Allah sendiri yang akan selalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Mungkin kita tidak minta kepadanya, tapi Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Maka Ia pasti akan memberikannya. Ia melakukannya kepada Salomo waktu dulu, dan kita percaya juga akan melakukannya kepada setiap orang yang percaya sampai saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersaat teduh sejenak untuk kembali menghayati firman ini, mengevaluasi diri kita masing-masing, mengevaluasi doa kita selama ini, mengevaluasi apa yang kita buat di tengah-tengah kehidupan ini. Saat teduh selesai, kita akan satu dalam doa syafaat setelah kita bersama kembali mempersembahkan pujian dari rupanya ini salah. Rupanya saya salah. 258 barangkali dia. Berapakah? Ya. Iya. Saya mungkin salah ketik waktu mengirim tadi ini. 258. Oh, sebenarnya 185.
kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan kami malam ini, kami disapa lagi oleh firman-Mu yang kami percaya wujud kehadiran-Mu buat kami sekalian di tengah perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur dapat belajar dari seorang yang percaya kepadamu masa yang lalu, yang menghayati bagaimana datang kepadamu di dalam doa. Biarlah firman ini senantiasa dapat mengubahkan hidup, bahkan sikap kami di dalam berdoa, maupun sikap sepanjang hidup ini, sehingga kehidupan kami terus menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa kami percaya kepada Allah yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Berdoa untuk semua keluarga penghimpun ibadah rumah tangga malam ini. Bersyukur bersama mereka atas kesehatan dan berkat Tuhan yang selalu melimpah pada mereka masing-masing. Berdoa untuk pekerjaan, usaha, dan aktivitas sehari-hari dari Bapak dan Ibu rumah tangga, keluarga penghimpun. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, usahakan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menjadi pelindung mereka semua. Kami berdoa untuk anak-anak dari semua keluarga penghimpun yang dalam masa-masa pendidikan. Tuhan memberkati mereka semua, sekalipun masih belajar di rumah bersama orang tua mereka. Biarlah semuanya ini tetap berjalan di dalam dekapan kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap bersukacita dalam belajar. Berdoa untuk anaknya Brian yang duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Berdoa untuk Dea Felicia yang akan masuk TK. Berdoa untuk anak Revita dalam masa pertumbuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini dalam setiap aktivitasnya, sehingga selalu bersukacita bersama dengan orang tua, karena Tuhan Yesus yang mengasihi dan memberkati mereka. Berdoa untuk keluarga kami, Rukson dan Rolin, dalam pekerjaannya sebagai abdi negara, baik sebagai polisi maupun tentara. Tuhan memberi kekuatan, perlindungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga selalu dibahagiakan oleh Tuhan bersama dengan keluarganya.
berdoa untuk usaha rumah makan yang sedang dikelola oleh keluarga kami, Bapak Samuel Sakka. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati usaha ini, sehingga melalui usaha rumah makan ini Tuhan menjamin hidupnya dan keluarganya, sebab Tuhan mencurahkan berkat-berkat melalui usaha yang ditekuninya. Sehingga keluarga kami, Samuel Sakka bersama keluarga, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Berdoa untuk pembangunan rumah Bapak Yafet Tadius di Mamuju. Tuhan memberi kemungkinan, kemampuan agar dapat menyelesaikan pembangunan ini di dalam kasih Tuhan, sehingga rumah yang sedang dirancang, dibangun, saatnya dapat selesai sesuai rencana, karena Tuhan Yesus yang memberkati. Berdoa untuk keluarga kami, Mama Rio di Toraja, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan berkenan mengasihi, memberkati, memulihkan keadaannya. Berdoa untuk orang tua terkasih Ibu Dorce Nongkang, keluarga Rukson, dan Mama Ito yang juga sedang dalam pemulihan. Tuhan memberkati orang tua terkasih kami. Tuhan memberkati dan memulihkan Mama Ito sehingga ada sukacita kembali, sebab Tuhan yang melakukan pemulihan dan kesembuhan. Berdoa untuk saudara dan orang tua dari Bapak Samuel Sakka yang ada di Polewali, yang ada di Toraja. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan berkat kepada mereka. Berdoa untuk orang tua dari keluarga Bapak Yafet Tadius yang ada di Mamasa dan yang ada di Mamuju. Kiranya Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati keluarga yang ada di Makassar. Berdoa untuk seluruh saudara dan keluarga dari semua keluarga penghimpun dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan mengasihi mereka. Demikian juga kami berdoa untuk cucu Arjuno, cucu dari keluarga Ibu Milka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh di rumah. Kami mohon Tuhan Engkau menjamah anak kekasih Arjuno ini sehingga dapat pulih, dapat sembuh oleh karena kuasa Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk pertumbuhan cucu Liora. Tuhan memberkati, mengasihi sehingga senantiasa sehat, kuat oleh karena kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam setiap aktivitas hidup, dalam setiap keberadaan, yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang kuliah, yang sedang belajar. Tuhan memberkati semuanya, sehingga jemaat Tuhan
baik yang ada di Makassar, yang ada di tempat lain, dan dimanapun anak-anak Tuhan yang boleh bersama kami dalam ibadah ini, Tuhan memberkati mereka. Juga ada anak-anak kami yang akan ujian skripsi minggu depan, minggu ini. Tuhan memberkati mereka semua sehingga dapat diselesaikan dengan baik, dapat berhasil oleh karena kuasa Yesus Kristus. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan tahu di mana-mana kami sering dikejutkan dengan banyak hal berkaitan dengan COVID-19. Mohon Tuhan, Engkau melindungi jemaat-Mu. Engkau menjadi benteng kehidupan mereka. Engkau berkenan atas doa-doa dan harapan kami semua. Karena kami percaya Engkau mengetahui segala kebutuhan hidup kami. Doa untuk bangsa dan negara, kami mohon Tuhan senantiasa menyatakan damai sejahtera di persada Nusantara, sehingga semua orang akan senantiasa berseru kepada Tuhan, memohon pengasihan dan perlindungan. Berdoa untuk gereja Toraja Mamasa dalam berbagai aktivitas hidup, dalam konteks yang berbeda-beda. Tuhan tolong jemaat-Mu, kami semua, sehingga gereja Toraja Mamasa terus dapat berkesaksian di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua orang yang mengangkat pelayanan bersama malam ini. Semua ini kami lakukan untuk memuliakan-Mu Tuhan, ungkapan-ungkapan iman kami karena kasih-Mu itu. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan syukur yang dikumpulkan jemaat. Tuhan kiranya memandangnya sebagai ungkapan-ungkapan iman jemaat, ungkapan syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya segala kebutuhan hidup kami ini akan senantiasa dicukupkan oleh Tuhan di dalam kasih Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Tuhan kiranya berkenan atas doa, harapan, syukur, pujian kami, karena semua ini dipersembahkan kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Kita mempersembahkan pujian terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang terkasih, berbahagialah kita sekalian yang dapat merenungkan firman Tuhan malam ini. Kembalilah ke dalam kehidupanmu setiap hari. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita malam ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.